Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Saung Nugas untuk mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Algoritma Struktur Data. Baik, kami di sini membuat aplikasi pengelolaan sistem voting menggunakan metode HIP. Tim kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Faris Fadil Islam. Yang kedua, Rafa Danendra Pramono. Yang ketiga, Raden Muhammad Raditya Rahman. Yang keempat, Muhammad Dafa Abia. Yang kelima, Alif Alfitrah. Deskripsi proyek kami, aplikasi ini adalah sebuah platform voting yang memungkinkan pengguna untuk memberikan suara dalam pemilihan calon ketua kelas. Setiap pengguna harus membuat akun untuk memberikan suaranya. Dengan satu akun hanya diperbolehkan memberikan satu suara. Aplikasi ini menggunakan algoritma HIP untuk menghitung hasil pemilihan secara real-time dan menampilkan pemenangnya. Fitur-fitur aplikasi yang telah kami buat, yang pertama ada pendaftaran user. User harus membuat akun dengan menyediakan nama pengguna dan kata sandi untuk dapat memberikan suara. Yang kedua, keamanan kata sandi. Kata sandi user dienkripsi menggunakan fungsi hash sebelum disimpan dalam basis data, sehingga meningkatkan keamanan data user. Yang ketiga, verifikasi identitas. User harus masuk ke akun mereka sebelum dapat memberikan suara, memastikan bahwa suara hanya diberikan oleh user yang telah terautentikasi. Yang keempat, pemilihan. Setelah masuk, user dapat memberikan suara mereka untuk kandidat-kandidat yang pilihan mereka. Yang kelima, perhitungan suara. Suara yang diberikan oleh user dihitung secara real-time menggunakan algoritma HIP untuk menentukan pemenang dengan akurat. Yang keenam, halaman hasil. Menampilkan kandidat-kandidat yang berpartisipasi jumlah suara yang diterima oleh masing-masing kandidat. Yang terakhir, terdapat pengumuman. User dapat melihat siapa kandidat yang menjadi ketua kelas. Metode dan teknologi untuk fungsionalitas dan keamanan. Yang pertama, terdapat Flex, merupakan framework web Python yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web. Yang kedua, SQL Alchemy digunakan untuk berinteraksi dengan basis data SQLite yang digunakan oleh aplikasi ini. Yang ketiga, Flex Login. Flex Login adalah ekstensi Flex yang menyediakan manajemen sesi pengguna, autentikasi, dan otorisasi. Yang terakhir, Workzoo. Workzoo adalah pustaka utilitas WSGI untuk Python yang digunakan di balik layar oleh Flex. Baik, di sini adalah terdapat penjelasan kode-kode yang akan saya bahas. Yang pertama ada file app.py. Yang pertama, inisialisasi Flex dan ekstensi. Flex digunakan, terdapat code Flex digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi Flex. Yang kedua, terdapat code render template digunakan untuk merender template HTML. Yang ketiga, terdapat code request digunakan untuk mengakses data yang dikirim oleh klien. Yang keempat, redirect digunakan untuk mengalihkan permintaan ke rute lain. Kelima, URL for digunakan untuk membuat URL untuk rute tertentu. Yang keenam, JSON file digunakan untuk mengirim respon JSON dari server. Yang ketujuh, Flash digunakan untuk menampilkan pesan Flash pada aplikasi Flex. Yang kedelapan, SQL Alchemy, ekstensi Flex untuk berinteraksi dengan basis data menggunakan ORM. Yang kesembilan, Login Manager, ekstensi Flex Login untuk manajemen autentikasi pengguna. Yang terakhir, Generate Password Hash dan Check Password Hash digunakan untuk mengenkripsi dan memeriksa kata sandi pengguna. Yang kedua, terdapat inisialisasi Flex dan ekstensi. DB objek SQL Alchemy yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan basis data. Yang ketiga, terdapat inisialisasi aplikasi Flex. App objek adalah aplikasi Flex. Yang kedua, terdapat code script key, kunci rahasia untuk aplikasi. Yang ketiga, SQL Alchemy
database URL. URL basis data untuk menghubungkan aplikasi dengan basis data. Yang keempat, baik inisialisasi. Yang keempat, terdapat flex login. Terdapat code login manager, objek untuk manajemen autentikasi pengguna. Yang kedua, terdapat code login view, rute untuk masuk ke aplikasi. Fungsi yang kelima, terdapat loader user. Terdapat di sini bisa dilihat ada code login manager user loader. Itu adalah untuk mendekorasi fungsi load user yang digunakan oleh flex login untuk memuat pengguna berdasarkan ID. Yang kedua, terdapat code load user. Fungsi yang mengembalikan objek pengguna berdasarkan ID yang diberikan. Fungsi yang keenam, mendapatkan pemenang dari voting. Terdapat code max votes key lambda x banding x0. Fungsi ini yaitu fungsi max digunakan untuk mencari nilai maksimum dari daftar vote. Parameter key lambda x banding x0 menentukan kunci untuk perbandingan maksimum di mana x sama dengan 0 adalah skor nilai dari setiap elemen dalam daftar votes. Dengan demikian, fungsi ini akan mengembalikan elemen dari votes dengan skor tertinggi. Yang kedua, terdapat code winner 1. Setelah menemukan elemen dengan skor tertinggi, kita mengembalikan elemen kedua dari pasangan tuple, yaitu nama kandidat yang menjadi pemenang. Baik, selanjutnya fungsi yang ketujuh, terdapat rute aplikasi. Di sini terdapat code app route. App route ini adalah mendekorasi fungsi indeks yang menangani rute utama aplikasi. Yang kedua, terdapat add login required. Memastikan bahwa pengguna harus masuk untuk mengakses halaman ini. Yang ketiga, terdapat dev index dalam kurung tutup kurung. Fungsi ini yaitu merender template index HTML dan mengirimkan pemenang voting ke template. Ya, fungsi ke-8, rute registrasi user. Di sini terdapat code add app route register. Mendekorasi fungsi register yang menangani rute untuk registrasi pengguna. Kedua, terdapat request method. Di request method sama dengan post, memeriksa apakah permintaan adalah permintaan post. Yang ketiga, terdapat generate password hash. Mengenkripsi kata sandi pengguna sebelum disimpan di basis data. Yang keempat, terdapat flash. Menampilkan pesan sukses setelah registrasi. Yang terakhir, terdapat redirect. Redirect mengarahkan pengguna ke rute masuk setelah registrasi berhasil. Selanjutnya terdapat fungsi rute masuk login user. Terdapat code app route /login. Ini adalah mendekorasi fungsi login yang menangani rute untuk masuk pengguna. Yang kedua, terdapat request method sama-sama post. Itu seperti yang sebelumnya adalah memeriksa apakah permintaan adalah permintaan post. Yang ketiga, terdapat user query filter by. Itu adalah mengambil pengguna dari basis data berdasarkan nama pengguna yang dimasukkan. Yang keempat, terdapat cek password hash. Memeriksa apakah kata sandi yang dimasukkan oleh pengguna cocok dengan kata sandi yang disimpan di basis data. Yang kelima, terdapat login user. Login user adalah melakukan masuk otomatis pengguna setelah berhasil masuk. Yang terakhir, terdapat redirect URL for index. Itu adalah mengarahkan pengguna ke halaman utama setelah berhasil masuk. Fungsi yang ke-10, terdapat rute keluar logout user. Terdapat code add app route /logout. Mendekorasi fungsi logout yang menangani rute untuk keluar pengguna. Dan terdapat add login required. Memastikan bahwa pengguna harus masuk untuk mengakses halaman ini.
Yang ketiga terdapat logout user, melakukan logout dari pengguna saat ini. Yang terakhir terdapat redirect URL for login, itu mengarahkan pengguna kembali ke halaman masuk setelah berhasil keluar. Fungsi yang ke-11 terdapat rute pemilihan vote user. Di sini terdapat code app route slice vote, mendekorasi fungsi vote yang menangani rute untuk memungkinkan pengguna memberikan suara. Yang kedua terdapat add login required, itu adalah memastikan bahwa pengguna harus masuk untuk mengakses halaman ini. Yang ketiga terdapat current user has vote, itu adalah memeriksa apakah pengguna telah memberikan suara sebelumnya. Jadi satu akun tidak boleh mengvote 2 kandidat sekaligus. Yang selanjutnya terdapat request JSON get kandidat, mendapatkan kandidat yang dipilih oleh pengguna dari permintaan JSON. Yang kelima, heap push, itu adalah menambahkan suara baru untuk kandidat yang dipilih ke dalam heap. Yang terakhir terdapat DB session commit, yaitu adalah menyimpan suatu voting pengguna di basis data setelah memberikan suara. Fungsi yang ke-12 terdapat rute hasil voting. Di sini terdapat code app route slice result. Itu adalah mendekorasi fungsi result yang menangani rute untuk melihat hasil voting. Yang kedua terdapat code add login required, memastikan bahwa pengguna harus masuk untuk mengakses halaman result ini untuk melihat hasil voting itu. Yang ketiga terdapat code winner sama dengan get winner dalam buka kurung tutup kurung, itu adalah mendapatkan pemenang dari voting. Yang terakhir terdapat render template result HTML, result sama dengan results winner sama dengan winner, berarti itu dalam render result HTML dengan hasil voting dan pemenang. Fungsi yang ke-13 terdapat rute pengumuman hasil voting. Yang pertama terdapat code app route slice announcement, berarti dia mendekorasi fungsi announcement yang menangani rute untuk menampilkan pengumuman hasil voting. Yang kedua terdapat add login required, berarti itu adalah sebelum masuk ke slice announcement ini, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Yang terakhir adalah render template announcement HTML. Winner sama dengan winner adalah merender template announcement HTML dengan pemenang voting. Baik, selanjutnya adalah file models.py yang tadi di app mengambil dari models.py, itu adalah mengambil code dari sini. Yang pertama ini adalah definisi model pengguna. Code yang pertama terdapat adalah class user mixin db model. Itu adalah mendefinisikan kelas user yang mewarisi dari kelas user mixin dan model dari Flex SQL Alchemy. Yang kedua terdapat ID db column db integer, primary underscore key sama dengan true, itu adalah menentukan kolom ID sebagai kunci utama, primary key yang unik untuk setiap pengguna. Yang ketiga terdapat code username di sini, itu adalah menentukan kolom username sebagai string dengan panjang maksimum 150 karakter yang harus unik dan tidak boleh kosong. Yang keempat terdapat password. Password di sini adalah menentukan kolom password sebagai string dengan panjang maksimum 150 karakter yang tidak boleh kosong. Yang terakhir adalah hashvote. Hashvote di sini adalah menentukan kolom hashvote sebagai boolean yang menunjukkan apakah pengguna telah memberikan suara atau belum dengan nilai default false. Alur dari aplikasi yang telah kami buat adalah yang pertama, pengguna harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Jika tidak mempunyai akun, register terlebih dahulu. Pengguna harus mengisi formulir registrasi dengan memasukkan nama dan password yang diinginkan user. Setelah registrasi, user akan dialihkan ke dalam proses login. User akan memasukkan nama dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Yang
Selanjutnya user akan menuju ke halaman utama indeks. Halaman utama indeks terdapat voting terdapat tampilan kandidat-kandidat yang telah ada dan user dapat memilih kandidat yang ingin dipilih. Yang kelima ada hasil voting. User dapat melihat berapa banyak voting yang diterima oleh suatu kandidat. Yang terakhir terdapat terdapat pengumuman hasil voting. Yang terakhir terdapat pengumuman pemenang. Di sini user dapat melihat siapa yang akan menjadi ketua kelas. Penjelasan lebih lanjut ke dalam website akan dijelaskan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Saung Nugas akan menemukan aplikasi hasil voting ketua kelas. Di sini sebelum voting kita akan melakukan registrasi akun jika tidak mempunyai akun. Baik, akun yang pertama saya akan memilih Raden. Kenapa tadi disuruh login terlebih dahulu? Karena satu akun harus memvoting satu kandidat ketua kelas. Jika lebih dari satu, maka akan muncul notif sudah melakukan voting. Baik, saya akan lanjut ke akun yang kedua. Baik, akun yang kedua saya akan memilih Rafa. Akun yang ketiga di sini saya akan memilih Raden. Baik, untuk hasil voting akan klik link di hasil voting ini. Raden mempunyai voting 2 dan Rafa mempunyai 1 voting. Klik ke pengumuman untuk pemenang voting dari sini. Selamat kepada Raden Muhammad Raditya Rahman telah menjadi ketua kelas. Baik, segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.